Tetap yang pertama di Singapura, mayoritas bahkan 56,96 triliun adalah yang hartanya ada di Singapura dengan jumlah peserta 7.997 wajib pajak. Masih ada 1-2 kali lagi The Fed akan menaikkan given data-data yang kita punya sekarang. Jadi kalau data yang ada sekarang 1 sampai 2 kali 25 basis point akan dinaikkan oleh The Fed. Kami sudah keluarkan peraturan Bank Indonesia akhir tahun lalu, kami sudah berdiskusi, kemarin 19 bank sudah signing kerjasama dengan Bank Indonesia, kami sudah ketemu 221 eksportir. Dan kami sudah siap untuk melaunchingkan di awal Maret ini. Bagaimana devisa hasil ekspor SDA ini yang masuk ke rekening khusus stay longer. Caranya dari Bank Indonesia kita berikan tentu saja suatu mekanisme pasar yang menarik. Eksportir kami akan berikan suku bunga yang kompetitif luar negeri. Sekarang ini trust-nya dari kita dapat, kepercayaan itu sudah kita dapat, tapi policy yang diikuti dengan implementasi di lapangan, pelaksanaan di lapangan bisa kita kerjakan atau tidak. Policy-nya, reformasi struktural, Undang-Undang Cipta Kerja sudah, nanti keluar lagi Undang-Undang masih dalam proses untuk industri keuangan, semuanya itu mereform kita. Yang itu juga dilihat bahwa kita memang ingin membangun sebuah cara-cara kerja baru, kita ingin membangun sebuah mindset baru. Itulah yang menimbulkan trust dan kepercayaan terhadap kita, tapi hati-hati. Satu kebijakan yang akan diluncurkan yaitu pengaturan devisa hasil ekspor yang sekarang sedang penyiapan PP teknis mengganti PP 1 tahun 2019. Selama ini seluruhnya dinikmati di Singapura. Kita lihat bahwa ini diperlukan untuk ketahanan sistem ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian. Tadi Fed naikkan berkali-kali dan tentu kita menjaga capital flight, di mana ini menjadi sangat penting untuk dilakukan dan hampir semua negara melakukan. Diharapkan tidak dalam waktu yang lama ini akan terbit. Indonesia sebenarnya memiliki valuta asing atau falas, khususnya dolar Amerika Serikat yang lumayan banyak jika dilihat dari surplus neraca perdagangan. Sayangnya para eksportir menempatkan dolar Amerika Serikat mereka di luar negeri, khususnya Singapura. Hal ini membuat pasokan falas di dalam negeri menjadi tiris, tercermin dari cadangan devisa yang terus menurun pada tahun lalu. Padahal neraca perdagangan sudah mencatatkan surplus 33 bulan beruntun. Total nilai surplus selama periode tersebut mencapai 113,2 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk menarik dolar Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri, Bank Indonesia atau BI merilis aturan operasi moneter term deposit valuta asing devisa hasil ekspor atau TD Falas DHE yang berlaku sejak 1 Maret lalu. Kesuksesan operasi moneter tersebut bisa akan tercermin dari cadangan devisa Maret yang dirilis bulan depan. Dalam TD Falas DHE, BI memberikan bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan di Singapura. Tujuannya jelas agar bisa menarik valuta asing milik eksportir yang ditempatkan di luar negeri. Berdasarkan data dari Bahana Sekuritas, suku bunga deposito falas yang diberikan Bank Indonesia berkisar antara 4,6% sampai 5,2% dengan tenor 1 sampai 6 bulan. Sementara di perbankan Singapura kisaran 4,12% sampai 4,68%. Sudah bukan rahasia lagi jika Bank Singapura menjadi kelompok bank teraman yang mendapatkan kepercayaan dari klien internasional hingga saat ini. Bank Singapura mengelola sekitar 5% dari total kekayaan pribadi dunia dan menjadi tujuan utama pengelolaan kekayaan pribadi. Meski terdapat banyak bank terkemuka dari Swiss atau kawasan lain di dunia, bank-bank di Singapura tetap kompetitif selama beberapa dekade terakhir yang menjadikan negara ini tujuan yang dapat diandalkan di pasar investasi asing.
Singapura dianggap sebagai tempat utama di anak benua Asia bagi investor dan bisnis asing. Bank Singapura adalah salah satu bank teraman di dunia. Singapura telah mengembangkan undang-undang kerahasiaan perbankannya selama dekade terakhir. Selain itu, di Singapura tidak ada pajak penambahan aset, tidak ada pajak pewarisan, kepemilikan asing diakui pemerintah. Warga negara asing bisa mendapatkan pinjaman bank hingga 70%. Bunga pinjaman bank di bawah 2%, peraturan penjualan propertinya pun transparan. Namun, keadaan mulai berubah sejak terpilihnya Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo telah banyak membuat gebrakan dengan membuat kebijakan ekonomi dan politik yang lebih progresif, seperti mengadakan pengampunan pajak atau tax amnesty bagi warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan besar hingga menarik dolar eksportir kembali ke Indonesia melalui peraturan DHE. Hal ini jelas akan mengguncang perekonomian di Singapura yang mengandalkan banyaknya duit orang Indonesia yang ditabung di sana. Tentu saja Singapura meradang dengan keadaan demikian. Singapura bisa saja berusaha menggagalkan rencana tersebut dengan menawarkan kewarganegaraan Singapura kepada konglomerat warga negara Indonesia yang menaruh dana besar di Singapura. Atau Singapura akan nekat mengerahkan sekutunya, Amerika Serikat, untuk merebut dolar Amerika Serikat milik Indonesia. Meski kemungkinan itu kecil terjadi karena jarak Indonesia-Amerika yang sangat jauh, namun pasca pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan DHE, tiba-tiba imbal hasil atau yield obligasi jangka pendek atau treasury bill melesat tinggi, bahkan menjadi yang tertinggi setelah 17 tahun terakhir. Eksportir tentunya akan tergiur dengan imbal hasil yang lebih tinggi, apalagi treasury merupakan aset safe haven. Kedepannya, yield treasury bisa saja terus menanjak sebab Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menegaskan suku bunga acuan atau Federal Funds Rate atau FFR bisa naik lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya. Indonesia tidak boleh kecolongan untuk kedua kalinya. Untuk itu kita harus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah agar uang hasil ekspor tersebut bisa kembali ke Indonesia dan membangun perekonomian negara kita. Sebagai generasi penerus, kita juga harus mendukung langkah Jokowi menjadikan Indonesia primadona baru investasi dunia. Ketika investasi itu berjalan lancar, maka perekonomian Indonesia akan bangkit. Jika ekonomi bangkit, maka Indonesia akan mandiri dan tidak lagi tergantung kepada Singapura.